Halo, perkenalkan nama saya Fitra dari kelas 86. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji berserta syukur atas rahmat Allah SWT sehingga kita masih sehat pada saat ini dan hendaknya kita dijauhkan daripada COVID-19. Baiklah, pada video saya saat ini saya akan berpidato mengenai Maulid Nabi. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 22 April 571 Masehi di Mekah, Arab Saudi, dan meninggal pada 8 Juni 632 Masehi, Mekah dan Arab Saudi. Pada saat ini saya akan membacakan sebuah surat yang dikasih dari sekolah, yaitu surat Al-Jumaidah ayat 114 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang kuberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, dalam surat ini dikandungkan ada kandungannya, yaitu pesan di dalamnya untuk kita senantiasa untuk menuntut ilmu. Dalam ada hadis yang meriwayatkan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Tolabul ilmi farid dutu ala ulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban yang setiap individu majelis. Nah, yang poin keduanya, kandungannya, yaitu Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Nah, yang ketiga, Allah Maha mengetahui sesuatu yang kita kerjakan. Nah, kalau kita menuntut ilmu kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan yang baik. Jika kita boleh menuntut ilmu dunia sebanyak-banyaknya, tapi jangan kita melupai menuntut ilmu pada di akhirat. Perdamlah ilmu duniamu dan perdalam lagi ilmu agamamu, ya. Nah, di sini nih juga ada diriwayatkan Muslimin nomor 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man salika tariqa yaltamisu fihi ilman syahhalallahu lahu bihi tariqan anal jannah, yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, sekarang ini kenapa kalian tidak mau belajar, sedangkan itu belajar itu hanya mudah, cuma memahami materi dan ya ada juga yang payah, tapi kan kita masih ada guru untuk berpadu dalam belajar dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada guru. Nah, contohnya sekarang ini pada Maulid Nabi. Nah, di Prancis, yaitu seorang presiden Prancis berani-beraninya menghina Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW loh. Nah, apakah kalian masih diam, masih bertele-tele dan belajar? Nah, sekarang ini saya hanya memperingati bagi kalian yang mau belajar, silahkan belajar, dan bagi yang masih belum belajar, silahkan belajar untuk belajar. Masa iya negara kita dihina, kita masih bermalas-malasan untuk belajar? Apakah kalian tidak mau bangkit dan mempertahankan kemerdekaan? Baiklah, saya tidak akan berpidato sepanjang-panjang mungkin. Baiklah, saya tutupi dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pidato saya pada saat ini bermanfaat, ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kaum muslimin yang mulia, mari kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberi kita kesehatan dan rezeki melimpah. Mari kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin yang mulia, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul pidato saya adalah kelebihan ilmu daripada harta. Kaum muslimin yang mulia, ilmu mudah menyimpannya, harta sulit menyimpannya. Kaum muslimin yang mulia, ilmu kalau diberikan akan bertambah, kalau harta diberikan akan berkurang. Kaum muslimin yang mulia, ilmu mudah dibawa kemana pergi, kalau harta sulit dibawa kemana pergi. Kaum muslimin yang mulia, ilmu tidak bisa dicuri, kalau harta bisa dicuri. Kaum muslimin yang mulia, ilmu menjaga diri dari bahaya, kalau harta kita yang menjaganya dari bahaya. Kaum muslimin yang mulia, karenanya itu tuntut ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Menuntut ilmu itu tidak ada henti. Lifelong of education. Menuntut ilmu seumur hidup. Walaupun sudah tua, walaupun sudah pensiun, wajib juga menuntut ilmu. Mulailah menuntut ilmu. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor boleh bangga dengan kepala botaknya. Presiden boleh bangga dengan jabatannya. Amerika boleh bangga dengan kecanggihannya. Tetapi umat Islam harus bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa pula kita hadiahkan untuk pucuk pimpinan umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Mahesa Arsula Putri dari kelas 81 untuk menyampaikan satu buah pidato yang berjudul Memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang saya bingkis dalam paket himmah 5M. Apa itu 5M? M yang pertama adalah mencontoh. Maksudnya adalah mencontoh akhlak Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Yang kedua adalah mengubah. Perubahan apakah yang dimaksud? Perubahan yang dimaksud adalah berhijrah dari yang negatif menjadi positif. Yang tadinya malas belajar menjadi rajin belajar. Yang tadinya tidak pernah sholat menjadi sholat. Yang tadinya jarang membaca Al-Quran menjadi rutin membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah membiasakan. Karena amalan yang rutin walaupun sedikit lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang banyak tetapi jarang dilakukan. Contohnya adalah puasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? Puasa Asyura adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Muharram. Sebagaimana riwayat hadis Muslim yang berbunyi, puasa yang utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Yang keempat adalah membaca Al-Quran dan hadis. Dua wasiat yang ditinggali oleh Rasulullah adalah Al-Quran dan hadis. Yang kelima adalah melantunkan salawat bagi baginda Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Para hadirin, marilah kita membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima adalah melantunkan salawat bagi baginda Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Para hadirin, marilah kita membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah saya ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan rahmat dan karunia pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di lapangan madrasah yang kita cintai ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukarimah. Langsung saja saya mulai pidato saya yang berjudul ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia. Dalam menghadiri majelis termasuk majelis ilmu adalah berlapang-lapanglah untuk memberitahukan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. Pesan di dalam untuk kita semua adalah senantiasa menuntut ilmu. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin malam membawa nikmat, tidur dalam keadaan utuh. Jawablah salam wahai kaum muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan dalam keadaan pandemi seperti ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan umat Islam sedunia, yakninya ya Habibana wa Nabiyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Tanpa memperpanjang kata-kata muqaddimah, langsung saja saya mulai pidato saya yang berjudul Pentingnya Ilmu dalam Islam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan akal dan pikirannya. Akan tetapi, akal dan pikiran tersebut perlu diasah agar berkembang dan maju. Ilmu dalam pandangan Islam ialah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Karena hakikatnya dari ilmulah kita mengetahui tentang kebenaran. Nabi dan Rasul kita tidak diutus bukan karena tanpa sebab, melainkan mereka diutus karena cerdas dalam berilmu, cerdas dalam beragama, dan cerdas dalam berakhlak. Salah satunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada umur beliau yang ke-30 tahun, beliaulah yang memecahkan masalah tentang perdebatan peletakan kembali batu Hajar Aswad. Ketika itu, keempat pemimpin suku Quraisy tengah berdebat untuk kembali batu Hajar Aswad setelah mereka merenovasi Ka'bah. Rasulullah pun datang dan memberikan saran. Ia pun meletakkan sorbannya di bawah, lalu meminta empat pemimpin suku tersebut meletakkan batu Hajar Aswad di atasnya, dan meminta kembali empat pemimpin suku tersebut memegang keempat ujung dari sorbannya tersebut. Menurut ulama, kecerdasan Nabi Muhammad SAW secara intelektual ialah yang pertama, menguasai kecerdasan menghafal, yang kedua, menguasai kecerdasan berhitung, yang ketiga, menguasai kecerdasan bahasa, yang keempat, cerdas visi, yang kelima, cerdas dalam menyelesaikan masalah. Keutamaan bagi orang yang berilmu dan penuntut ilmu ialah yang pertama, dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang kedua, ilmu sebagai sarana mendekatkan diri dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pahalanya sama bagi orang yang jihad fisabilillah. Keempat, dimudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis yang berbunyi, Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka Allah baginya jalan menuju surga. Riwayat Muslim nomor 7028. Yang kelima, lebih dari ahli ibadah. Muslim yang telah diartikan yang berbunyi, barang tinggi nilainya daripada alaihi wasallam secara intelektual ialah yang pertama, menguasai kecerdasan menghafal, yang kedua, menguasai kecerdasan berhitung, yang ketiga, menguasai kecerdasan bahasa, yang keempat, cerdas visi, yang kelima, cerdas dalam menyelesaikan masalah. Keutamaan bagi orang yang berilmu dan penuntut ilmu ialah yang pertama, dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Beberapa derajat. Yang kedua, ilmu sebagai sarana mendekatkan diri dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pahalanya sama bagi orang yang jihad fisabilillah. Keempat, dimudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka Allah baginya jalan menuju surga. Riwayat Muslim nomor 7028. Yang kelima, lebih dari ahli ibadah. Muslim yang telah diartikan yang berbunyi, barang tinggi nilainya daripada yang keenam, dimohon ampunan oleh penduduk langit dan bumi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Disembelih pada hari kurban. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terlebih atau kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan pantun. Sapi disembelih keluar darah, disembelih di hari kurban. Maafkan atas segala salah, juga khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.